Sering nggak sih kita ragu-ragu pas mau wudhu? Apalagi kalau lihat kondisi airnya yang agak meragukan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan tuntaskan semua keraguan itu. Pasti pernah kan? Kita semua pernah ada di posisi itu. Entah lagi di masjid, di pom bensin, atau bahkan di rumah sendiri. Lihat air yang warnanya sedikit keruh, atau mungkin nggak sengaja kejatuhan sesuatu, tiba-tiba muncul keraguan yang bikin ibadah jadi kurang khusyuk. Tapi tenang, solusinya itu sebenarnya simpel dan sangat terstruktur loh. Para ulama fikih sudah mengelompokkan air ke dalam 4 kategori atau 4 level yang gampang banget buat diingat. Kalau kita udah paham keempatnya, insya Allah nggak ada lagi tuh yang namanya was-was. Oke, kita mulai dari level pertama ya. Ini dia level yang paling ideal, paling aman, dan paling sering kita temui. Inilah ibaratnya standar emasnya air untuk bersuci. Namanya adalah air mutlak. Kunci buat ngerti air ini ada 2. Pertama, dia itu suci pada dirinya sendiri. Dan yang kedua, yang paling penting, dia punya kekuatan untuk menyucikan benda lain. Nah, inilah air yang kita butuhkan untuk wudhu, mandi wajib, atau buat membersihkan najis. Dan enaknya air jenis ini tuh ada di mana-mana. Mulai dari air keran di rumah kita, air sumur, air hujan yang langsung turun dari langit, sampai air laut dan air sungai. Selama dia masih dalam wujud aslinya, murni, ya dialah sang juara umum. Nah, sekarang kita masuk ke level yang sedikit lebih tricky. Air di kategori ini kelihatannya sih baik-baik aja, suci. Tapi ada satu hal penting yang bikin dia nggak bisa dipakai buat bersuci. Jadi, intinya begini, airnya itu sendiri memang suci. Kalaupun nggak sengaja terminum, ya nggak masalah. Tapi, dia sudah kehilangan sifat menyucikannya. Jadi, untuk ritual kayak wudhu atau mandi wajib, air ini jadi nggak sah kalau dipakai. Di level ini, ada 2 jenis utama. Pertama, namanya air mustakmal atau gampangnya air bekas pakai. Bayangin deh, kamu wudhu pakai gayung, terus air bekas basuhan tanganmu nyiprat balik ke dalam gayung. Nah, air di gayung itu statusnya udah jadi mustakmal. Yang kedua, ada air mutoghayyir. Ini adalah air suci yang kecampur sama benda suci lain sampai sifat aslinya, warna, bau, atau rasanya berubah. Contoh paling gampang, air teh atau air sirup. Jelas suci dan enak diminum, tapi ya jelas nggak bisa buat wudhu kan? Oke, kita lanjut ke 2 level terakhir. Nah, ini kategori yang perlu kita waspadai. Yang satu sebaiknya dihindari dan yang satunya lagi, wah mutlak harus dijauhi. Kita mulai dari level 3, namanya air musyammas. Uniknya, air ini secara status tuh sebenarnya masih suci dan menyucikan. Tapi hukum pakainya makruh, artinya nggak disukai atau lebih baik dihindari. Ini spesifik merujuk pada air yang dipanaskan langsung oleh terik matahari di dalam wadah logam yang bisa bereaksi, contohnya seperti besi atau tembaga. Terus, kenapa makruh? Ada sebagian pendapat ulama seperti Imam Syafi'i yang khawatir kalau reaksi antara panas matahari dan logam itu bisa memicu penyakit kulit. Tapi, ada tapinya nih, dan ini penting banget. Status makruh ini cuma berlaku pas airnya masih panas. Begitu airnya sudah dingin lagi, status makruhnya hilang dan airnya jadi aman dipakai seperti biasa. Dan inilah dia level terakhir dan paling kritis, air mutanajis. Sederhananya, ini adalah air yang sudah terkontaminasi oleh najis. Udah, titik. Statusnya nggak suci dan sudah pasti nggak bisa menyucikan. Air ini harus benar-benar kita hindari, baik untuk ibadah maupun untuk keperluan lain. Pertanyaan selanjutnya, yang paling logis kan? Oke, tapi segampang apa sih air jadi najis? Apa kalau ada satu kotoran cicak jatuh, seluruh air di bak mandi langsung jadi najis? Nah, disinilah fikih memberikan patokan yang sangat jelas. Kuncinya cuma satu, volume airnya. Ini dia angka ajaibnya, 216 liter. Dalam istilah fikih, volume ini dikenal dengan sebutan 2 kullah. Angka inilah yang jadi garis pemisah antara air yang dianggap sedikit dan air yang dianggap banyak. Mungkin 216 liter kedengarannya agak abstrak ya. Coba deh kita bayangin sebuah bak air berbentuk kubus. Panjang sisinya 60 cm, lebarnya 60 cm, tingginya juga 60 cm. Nah, kurang lebih segitu tuh, 2 kullah. Kalau bak mandi di rumahmu kelihatannya lebih besar dari itu, kemungkinan besar volumenya sudah lebih dari 2 kullah. Nah, dari patokan 2 kullah tadi, ada 2 aturan main yang penting banget buat diingat. Aturan pertama, untuk air yang jumlahnya sedikit atau kurang dari 2 kullah, begitu dia kejatuhan najis, sekecil apapun itu,
maka air itu otomatis jadi najis. Nggak peduli warna, bau, atau rasanya berubah atau nggak, langsung divonis najis. Aturan kedua, untuk air yang jumlahnya banyak alias lebih dari 2 kula, dia baru dianggap najis hanya jika salah satu dari 3 sifatnya, yaitu warna, bau, atau rasanya, berubah gara-gara najis yang masuk tadi. Nah, gimana? Dengan bekal pengetahuan ini, sekarang kita punya alat untuk mengambil keputusan dengan yakin. Yuk, kita rangkum sekali lagi biar semua informasinya makin menempel di kepala. Dan ini dia rangkuman pamungkasnya dalam satu tabel praktis. Kita lihat bareng-bareng ya. Level 1, air mutlak. Statusnya suci dan menyucikan, jadi jelas bisa untuk wudhu. Level 2, air mustakmal dan mutaghoir, statusnya suci tapi tidak menyucikan. Artinya, nggak bisa untuk wudhu. Lanjut, level 3, air musyammas. Hukumnya makruh selagi masih panas. Dan yang terakhir, level 4, air mutanajis. Statusnya najis, jadi mutlak tidak bisa digunakan. Simpan tabel ini di kepala Anda sebagai panduan cepat ya. Jadi sekarang kita kembali ke skenario awal. Kalau lain kali Anda lihat ada kotoran cicak jatuh ke bak mandi Anda yang besar dan airnya sama sekali nggak berubah, Anda sudah tahu persis hukumnya. Pengetahuan inilah kunci menuju ibadah yang lebih tenang dan khusyuk, bebas dari waswas. Semoga mencerahkan.